Tes tes tes, cek sound. Ya, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini dimulai penghijauan ya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman juga yang sering nonton konten saya, jadi memang di konten ini saya, ini nih, konten terakhir saya yang analisa Bitcoin ya. Ini analisa dan prediksi Bitcoin untuk minggu depan. Jadi di sini saya memprediksi Bitcoin itu akan naik ya di minggu ini. Jadi hari ini baru mulai nih kelihatan penghijauan meskipun di hari kemarin masih ada merah ya. Jadi dari candlestick yang harusnya naik malah turun dulu teman-teman. Nah itu disebabkan dari beberapa faktor ya. Dari berita juga sih. Kalau misalkan di Indo itu memang sedang hot-hotnya memang peraturan dari Bapepti yang mengharuskan beberapa exchange lokal itu mendelisting ya token-tokennya teman-teman. Jadi itu mungkin yang membuat market atau mayoritas kripto turun ya. Jadi itu sentimen dari Indonesia. Kemudian banyak juga ya beberapa sentimen memang negatif yang menyebabkan si kripto itu turun. Namun ya inilah kripto gitu. Dia sangat volatilitas. Jadi ketika kemarin turun, sekarang naik sampai hampir atau ada yang 24% nih. Nah, ini ada 19%. Nah, ini teman-teman. Jadi si AI16 kita tahu sendiri ya, dia performanya bagus sekali karena masuk ke naratif AI agent. Di video sebelumnya juga, di video sebelum-sebelumnya saya sempat atau saya sering sekali memasukkan token ini ke dalam token potensial lah. Nah, uniknya ketika ini saya intermezzo dikit lah. Ya, uniknya Bapepti tidak memasukkan dia ke dalam list yang menurut mereka resmi. Jadi ya terpaksa exchange lokal seperti Pintu, TKO gitu ya, toko kripto dan Indodax atau yang lainnya harus mendelisting token yang bagus, teman-teman. Nah, ini nih. Jadi di Pintu juga sebelumnya sudah listing. Jadi baru saja listing si AI16 ini di Pintu sudah harus di delisting. Nah, ini sebetulnya kasihan para investor ya. Ketika dia sudah memasukkan atau dia sudah beli aset tersebut, kemudian harus di delisting paksa. Nah, ini kan si investor harus melepas tokennya ya, jadi harus menjual gitu. Kalau nggak menjual ya harus pindah ke exchange luar gitu. Kasihan lah ya, intinya Bapepti juga mungkin menurut saya masih belum mengerti lah, masih belum bisa menangkap aspirasi-aspirasi dari crypto head di Indonesia. Oke, kita balik ke market crypto. Jadi market crypto naik juga berkat dari Bitcoin ya. Kita langsung masuk aja ke market outlook-nya. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya pakai time frame per daily ya. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat ya, untuk saat ini kenaikan yang terjadi hari ini itu memang terprediksi, teman-teman. Jadi saya sebelumnya sudah membuat juga pola nih di sini ada konsolidasi di antara demand zone dan supply zone atau support dan resistance. Jadi ketika kemarin dia sempat menyentuh ya dan memantul, prediksi saya dia akan naik lagi dan menyentuh atau mungkin breakout dari si supply zone-nya nih, teman-teman. Sekarang sudah mau masuk juga jalurnya nih. Naik, turun. Nah, sekarang sudah mau naik lagi nih. Nah, yang uniknya kemarin ketika ada penurunannya, kita coba turun dulu ke time frame per 1 jam. Nah, kalau di time frame per daily tadi, penurunannya ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi, saya juga sempat saya memprediksikan memang dia sudah memantul nih. Di sini sudah peaknya, sudah harga termurah atau dia akan memantul. Pergerakannya malah dia ada fake breakout. Memantul. Kemudian nah di sini
tidak berhasil, malah dia konsolidasi dulu. Dan di sini malah turun, teman-teman. Dan uniknya ya, turunnya itu dia bahkan di bawah dari si ini nih. Si yang apa ya? Lembah sebelumnya nih. Nah, jadi di sini terjadi dia breakdown dari support sebelumnya nih atau resisten sebelumnya. Dia turun. Nah, di sini uniknya dia naik lagi, teman-teman. Jadi dia melakukan fake breakout dan dia naik ya. Kemudian naik mengikuti jalur sebelumnya atau prediksi sebelumnya. Nah, jadi di kolom ini teman-teman bisa perhatikan ini namanya fake breakout. Nah, ini bisa dibuat karena ada sentimen. Jadi ketika sentimen buruk, ada berita-berita minus tentang Bitcoin yang buruk, ini dimanfaatkan betul teman-teman oleh institusi mungkin, atau ya bisa jadi institusi atau whale ya. Jadi orang-orang atau investor dengan modal banyak melihat peluang ini, teman-teman. Jadi di sini mereka pikir sudah harga termurah Bitcoin, akhirnya diakumulasi sampai dia naik lagi, teman-teman. Jadi pump. Jadi tetap ya institusi itu akan menang. Jadi dia membeli di harga termurah dibanding kita. Nah, saat ini dia sudah naik nih Bitcoinnya. Oke, nah itu sedikit rekap ya di hari kemarin dan hari ini. Oh sorry. Oke, nggak apa-apa deh, saya hapus dulu biar nggak pusing. Oke, nah kemudian selanjutnya atau saat ini Bitcoin akan kemana ya? Areanya Bitcoin menuju kemana gitu. Nah, menurut saya teman-teman dia masih akan melanjutkan tren kenaikannya. Jadi memang targetnya menurut saya dia harus menyentuh dulu area resisten. Bentar. Nah, untuk resistennya ya tetap ada di sini teman-teman. Jadi ada di area supply yaitu di harga 99.000 sampai 102.000. Itu diingat-ingat ya teman-teman. Jadi meskipun dia sekarang ini ada penurunan, dia ini melakukan retest teman-teman. Targetnya tetap dia ada di 99 sampai 102. Dan dia kalau misalkan bisa breakout, nah ini uniknya nih. Kalau si Bitcoin bisa breakout dari harga tersebut, artinya dia melampaui garis merah ini, mungkin dia akan langsung naik ke 108, teman-teman. Jadi kalau misalkan dihitung persenannya ke 108, ini ada di 12 atau 13%. Nah, ketika Bitcoin mungkin bisa naik sampai 13%, teman-teman bisa bayangkan altcoin atau mayoritas kripto lainnya naik segimana gitu ya. Nah, itu paling untuk perkiraan atau analisa ya, atau prediksi hari ini. Coba saya perdekat lagi. Nah, untuk indikator stokastik RSI pun dia sudah ada di fase oversell. Kemudian juga di sini garis birunya sudah mau crossing ke garis merah, teman-teman. Artinya itu sudah ada yang akumulasi di harga murah. Jadi ini tinggal tunggu aja, dia akan naik lagi. Dan targetnya di 99.000, teman-teman. 99.000 ya. Dan untuk worst case-nya atau misalkan ketika dia gagal breakout, gagal naik, mungkin dia akan paling turun ke 92.000, teman-teman. Karena di situ ada support terkuat atau demand zone. Jadi Bitcoin masih akan konsolidasi, teman-teman, menurut saya. Gitu aja. Jadi level pentingnya kita rekap lagi. Bitcoin jika melihat data dan indikator sekarang, dia sedang menuju ke 99.000 sampai 102.000. Nah, untuk worst case-nya, jika dia tidak bisa naik atau bahkan turun, dia mungkin akan menuju langsung ke 92.000. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu analisa Bitcoin untuk hari ini atau minggu ini ya. Jadi trennya masih akan konsolidasi dulu. Gitu, oke. Paling itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.